warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rohmadi, Sarjana Komunikasi, Magister Komunikasi, selaku dosen pengampu mata kuliah rekam medis elektronik, dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai metode penilaian rekam medis elektronik dengan menggunakan metode End-User Computing Satisfaction. Baik, sebelumnya perkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Diah Rahmasari, dengan NIM 19.0.A1332, Restu Ridowati dengan NIM 19.0.A1333, Aang Sulistyo dengan NIM 19.0.A1334, Aditya Devi Kurniawati dengan NIM 19.0.A1335, Aldian Surya Pratama dengan NIM 19.0.A1336, dan Alifah Nur Cahyani Putri dengan NIM 19.0.A1337, Anas Zubaidah Nur Hayati dengan NIM 19.0.A1338. Baik, sebelumnya topik pembahasan materi ini adalah yang pertama, pengertian metode End-User Computing Satisfaction. Yang kedua, metode End-User Computing Satisfaction. Yang ketiga, penilaian kepuasan End-User Computing Satisfaction. Yang keempat, faktor-faktor yang mendorong digunakannya End-User Computing Satisfaction. Kemudian, yang kelima, manfaat digunakannya metode End-User Computing Satisfaction. Yang keenam, resiko End-User Computing Satisfaction. Topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian End-User Computing Satisfaction. End-User Computing Satisfaction merupakan metode penilaian dengan menggunakan pengukuran kepuasan sebagai bentuk evaluasi sistem informasi. End-User Computing Satisfaction ini pertama kali diperkenalkan oleh Dool dan Torczades pada tahun 1988 dengan menekankan kepuasan pengguna akhir terhadap aspek teknologi. Kemudian, pada tahun 2000, Chin dan Lee mengembangkan lebih lanjut End-User Computing Satisfaction ini dengan memasukkan konstruk antecedent factor, yaitu desire and expectation. Sehingga End-User Computing Satisfaction ini merupakan kombinasi antara teori sistem informasi dari Dool dan Torczades dengan teori informasi pemasaran Chin dan Lee. Demikian pengertian mengenai End-User Computing Satisfaction ini. Presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Restu Ridowati. Saya akan melanjutkan presentasi setelah Mbak Diah. Sebelumnya sudah dijelaskan teori menurut Dool dan Torczades. Ini adalah model pengukuran kepuasan pengguna akhir, kombinasi antara teori pemasaran Chin dan Lee dan teori Dool dan Torczades. Gambar ini memperluas gagasan kesenjangan antara harapan sebelumnya, persepsi, post-hoc, untuk memasuki peran keinginan. Jadi bukan hanya kesesuaian antara ekspektasi sebelumnya, tetapi juga seberapa baik sistem memenuhi keinginan asli pengguna akhir. Model ini menyatakan bahwa perasaan kepuasan pengguna akhir muncul saat dia menggabungkan persepsi dan evaluasi tentang tingkat ketidaksesuaian, keinginan, dan harapan. Perbedaan persepsi pada gilirannya didasarkan pada persepsi post-hoc yang berkaitan dengan sistem harapan atau keinginan sebelumnya. Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka perlu untuk mengetahui perilaku pengguna. Sistem informasi akademik berdasarkan pada End-User Computing Satisfaction menurut Chin dan Lee, yang merupakan teori yang menjelaskan pengaruh sikap individu atas penggunaan sistem informasi, meliputi 1.
konten atau isi, 2 akurasi, 3 keakuratan, 2 akurasi atau keakuratan, 3 format, 4 easy of use atau mudah digunakan, 4 timelines atau tepat waktu. Yang pertama, konten. Dimensi konten mengukur kepuasan pengguna dibentuk dari sisi isi dari suatu sistem. Isi dari suatu sistem biasanya merupakan fungsi dan mode yang dapat diganggu oleh pengguna sistem dan juga informasi yang dihasilkan oleh sistem. Yang kedua, akurasi. Dimensi akurasi mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data sehingga ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. Yang ketiga, format. Dimensi format mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan estetika dari antarmuka sistem. Yang keempat, easy of use. Dimensi easy of use mengukur kepuasan pengguna dari sistem kemudahan pengguna atau user friendly dalam menggunakan sistem. Yang kelima, timeline. Dimensi timeline mengukur kepuasan pengguna dari sisi kecepatan waktu sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Aan, yaitu pertanyaan yang pertama mengenai konten. Pertanyaan pada konten. Pertanyaan pertama, apakah isi dari informasi di situs web viewers sesuai kebutuhan Anda? Pertanyaan yang kedua, apakah isi dari informasi di situs web viewers mudah dipahami? Pertanyaan yang ketiga, apakah isi dari informasi di situs web viewers sudah lengkap? Pertanyaan yang keempat, apakah isi dari informasi di situs web viewers sangat jelas? Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai advisory. Pertanyaan yang pertama, apakah situs web viewer sudah menampilkan informasi yang benar dan akurat? Pertanyaan yang kedua, apakah setiap link di situs web viewers yang Anda klik selalu menampilkan halaman web yang sesuai? Kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai format. Pertanyaan pertama, apakah desain tampilan situs web viewers memiliki layout yang memudahkan pengguna? Pertanyaan yang kedua, apakah desain tampilan situs web viewers memiliki struktur menu dan link yang mudah dipahami? Pertanyaan yang ketiga, apakah desain tampilan situs web viewers memiliki pengaturan warna yang menarik? Ini mendorong kita lebih mendalami lagi dan menambah keterampilan kita tentang komputer. Yang kedua adalah timbulnya jalinan informasi atau pelayanan informasi. Dengan adanya End User Computing Certification ini, metode ini menjadi lebih dikenal lagi oleh pemakainya atau pemakai yang tidak sabar menuntut untuk melaksanakan pekerjaannya sendiri. Yang ketiga adalah perangkat keras yang lebih murah. Dengan adanya End User Computing Certification ini, semoga bisa dijangkau oleh semuanya. Yang terakhir adalah perangkat lunak yang siap pakai. Maksudnya di sini adalah kapanpun dibutuhkan. Metode ini bisa digunakan. Kemudian, manfaat dari metode ini yang pertama adalah menyeimbangkan kemampuan dan tantangan dalam End User Computing Certification. Yang kedua, menghilangkan atau mengurangi kesenjangan komunikasi. Saya akan menyampaikan tentang resiko end user computing. Yang pertama, sistem yang buruk sasarannya. Yang kedua, sistem yang buruk rancangan dan dokumentasinya.
Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Yang keenam, hilangnya pengendalian. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.